Kita tahu bahwa bursa kita itu udah lebih meningkat exposure-nya terhadap Betul. perusahaan-perusahaan teknologi karena memang kan Hmm. sudah banyak dan mungkin unicorn tercatat dan sebagainya. Kita sudah banyak Hmm. mencatatkan perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi gitu. Nah, saat ini memang kita bisa melihat bahwa tidak hanya di Indonesia tapi di bursa global termasuk US itu memang sektor teknologi itu cenderung mengalami tekanan gitu. Kenapa? Ya Oke. karena memang kenaikan suku bunga tersebut gitu. Suku bunga tersebut kenapa sih emangnya apa hubungannya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat nature dari perusahaan teknologi itu apalagi mungkin perusahaan-perusahaan yang mungkin apa ya istilahnya masih belum membukukan laba misalnya kayak gitu ya. Dia kan istilahnya bergantung kepada apa ya pendanaan dari investor Hmm. misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ketika misalnya suku bunga naik, kemudian valuasi dari return, misalnya valuasi return gimana ya? Misalnya kan perusahaan tech tersebut membukukan keuntungan misalnya di masa depan, bukan sekarang kayak gitu, di masa depan. Nah, dengan kenaikan suku bunga itu maka valuasi dari return tersebut kalau dihitung nilainya dalam nilai dolar yang sekarang itu mungkin akan menjadi lebih rendah seperti itu. Nah, itu kemudian memukul istilahnya valuasi dan juga memukul indeks saham perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya. Kita tahu juga bahwa di US kan ada 3 indeks tuh S&P, Dow Jones, and Nasdaq gitu ya. Hmm. Nasdaq itu Hmm. tertekannya cukup dalam ya. Berapa persen itu? Kalau nggak salah 30% Untuk. apa year to date. Nah, sementara S&P dan Dow Jones itu masih cuma belasan persen nih, karena memang Nasdaq ini yang syarat akan perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi memang kenaikan suku bunga itu berdampak istilahnya terhadap tekanan jual pada saham-saham teknologi. Nah, apakah di Indonesia juga seperti itu? Ya lagi-lagi jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi memang karena exposure kita kan saat ini pasar saham kita sudah memiliki lebih banyak teknologi dan apa ya dan fintech tercatat gitu ya. Jadi exposure saham kita kepada volatilitas yang terjadi itu memang juga cenderung meningkat kayak gitu. Kalau kita ngomong Oke. dari analisis top down-nya ya gitu. Maksudnya analisis Hmm. sektor Hmm. secara global dan sebagainya. Tapi again, apakah kemudian itu yang menyebabkan harga-harga itu terpengaruh kayak gitu? Ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti itu. Ada banyak sekali. Jadi kita nggak bisa bilang iya nih lagi ini nih perusahaan teknologi karena suku bunga naik maka oleh sebab itu perusahaan teknologi jadi nggak menarik kayak gitu misalnya kayak gitu. Hmm. Yang nggak Hmm. bisa juga kita bilang kayak gitu karena ada banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita lihat kayak gitu ya. Oke. Dan ya mungkin berbeda antara mungkin perusahaan teknologi kita dan mungkin perusahaan teknologi di luar kayak Apple, Microsoft, Alphabet kayak gitu tentunya beda Hmm. juga kayak gitu. Ya jadi mungkin itu sih yang saya perhatikan. Oke, semoga pertanyaannya Sobi terjawab ya sama Mbak Anita. Nah, ngomongin soal sektor teknologi, ada lagi nih Mbak Anita, pertanyaan yang masuk. Mau tanya dong setelah IPO dan melantainya Goto di Bursa Indonesia, untuk sektor teknologi akan menarikkah ke depannya? Hmm. Hmm. Menarik dalam artian apa? Maksudnya apakah harga sahamnya atau apa gitu ya? Karena memang kita tahu bahwa gini, kita kan memang saat ini sebelum misalnya perusahaan-perusahaan teknologi besar ini tercatat di bursa kita, kita kan Mm-mm. sebenarnya masih istilahnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang besarnya itu kan kayak banking gitu ya, perusahaan-perusahaan industri dan Betul, sebagainya gitu. Nah, kemudian kita betul. mulai nih mengikuti tren yang terjadi yaitu misalnya Hmm. mulai terjadilah pencatatan perusahaan-perusahaan teknologi besar, Iya. unicorn, dekakorn dan sebagainya kayak gitu ya. Yes, yes. Nah, tentunya ini di satu sisi akan menjadi apa ya? Tren yang menarik karena memang appetite dari investor juga terhadap sektor-sektor new economy itu juga meningkat seperti itu. Hmm. Sektor-sektor Hmm. new economy, sektor-sektor yang berbasis ESG gitu ya, itu sedang meningkat saat ini gitu. Jadi secara sektoral mungkin akan menarik. Nah, kemudian apalagi nih kita lihat tapi harganya gimana gitu. Nah, kalau harga kita memang serahkan kepada mekanisme pasar seutuhnya. Jadi demand and Oke. supply-nya pasar kayak gitu. Pasar mau beli banyak atau mau jual banyak dan sebagainya. Itu kan mekanisme pasar yang menentukan gitu. Mm-mm. Nah, memang
memang terjadi mungkin fenomena perusahaan teknologi baru tercatat, kemudian mungkin harga sahamnya turun dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu juga tidak hanya terjadi di Indonesia gitu. Jadi di bursa-bursa lain juga terjadi seperti itu gitu, karena mekanisme pasar tersebut gitu. Nah, tapi bahkan ada riset kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi riset ini dia menunjukkan kalau memang pada saat setelah IPO mungkin harga perusahaan teknologi dia cenderung turun dan kemudian akan Hmm. akan naik lagi pada periode tahun keberapa gitu. Saya lupa, mungkin nanti saya harus cari source-nya di mana gitu ya. Jadi mungkin ya ada fenomena tersebut, tapi sekali lagi itu kan fenomena yang terjadi di pasar gitu. Jadi kita kalau pertanyaannya tadi apakah sektor teknologi akan menarik ke depannya? Ya tentunya masih akan menarik. Kita kan memang bergerak ke arah sana, digitalisasi, kita bergerak ke Oke. arah 4.0, 5.0 malah kayak gitu ya. Nah, masalah kinerja harga saham ya itu mungkin apa ya? Mungkin bisa terkait dan bisa tidak terkait secara langsung dengan mungkin Hmm, prospeknya gitu. Tapi kita lihat betul. nih ya demand-nya seperti apa. Apakah masyarakat memakai produknya seperti itu kan? Bagaimana mungkin mungkin dia masih rugi saat ini, tapi mungkin nextnya kayak gimana dan sebagainya. Hal-hal itu yang kemudian memang kita tidak bisa menyamakannya dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin bergerak di bidang non teknologi gitu, karena memang perhitungan rasio-rasionya dan sebagainya itu berbeda gitu ya. Tapi kalau dibilang masih menarik ya, ya saya setuju masih masih menarik gitu. Sektor-sektor lainnya juga masih menarik. Jadi um, ya kita mungkin memang harus ini lagi lah menelaah lagi kalau misalnya kita ngomongin khususnya harga dan sebagainya gitu. Oke, berarti tergantung juga sama supply dan demand yang ada di pasar Pasar, terhadap sektor iya ini ya, betul. betul. Nah, Mekanisme pasar yang terjadi. heeh, oke. Nah, ada muncul pertanyaan lagi nih. Bagaimana prospek dari saham kontraksi? Kontraksi, Mungkin maksudnya konstruksi. konstruksi kali ya maksudnya Oh ya, itu. konstruksi. Heeh. Oke. Okay. Kalau untuk saham konstruksi, mungkin kita bisa lihat di sini sebentar. Ya, jadi kita bisa lihat juga pada saat ini kan memang pemerintah kita kan Hmm, mungkin masih istilahnya masih apa ya? Masih memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur ya. Memang sempat betul. tertunda ketika COVID. Hmm, Proyek-proyek itu kan mungkin sempat tertunda dan sebagainya. Namun saat ini kan ya pemerintah mulai ini lagi, mulai fokus lagi ke pembangunan-pembangunan yang dulu tertunda kayak gitu. Kemudian ada oke. pembangunan ibu kota negara baru dan sebagainya. Nah, Hmm, itu kan tentunya bisa menjadi apa ya? Mungkin bisa menjadi katalis positif lah untuk kinerja perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi gitu. Jadi ya kita kembali lagi melihat kenyataannya bagaimana penjualan yang mereka bagaimana proyek-proyek yang mereka tangani, apakah meningkat apa enggak kayak gitu dan sebagainya. Saya rasa mungkin akan ada dampak positifnya gitu. oke. Berarti karena sekarang ini juga sedang dilakukan banyaknya pembangunan akibat tertundanya saat pandemi kemarin, berarti mungkin sekarang lagi terlihat adanya pertumbuhan kali ya di sektor ini. Atau bagaimana Mbak Anita? Ya, Betul ya? kalau ya mungkin lagi-lagi ya nggak bisa dibilang pasti ya karena pembangunan maka kemudian akan positif kayak gitu. Kita harus lihat Hmm, lagi sih again lihat lagi salah satunya yang paling gampangnya mungkin kita bisa lihat kinerja keuangannya kayak gitu. oke. Apakah memang kan kalau misalnya kita lihat kinerja keuangan itu kan akan meningkatkan istilahnya apa ya valuasi perusahaan kayak gitu kan. Betul, Kita betul. lihat misalnya mungkin laba bersihnya meningkat atau sebagainya kayak gitu karena mungkin proyek-proyek yang waktu itu tertunda kemudian berjalan lagi kayak gitu. Nah, itu kan akan berpengaruh ya terhadap valuasi sahamnya dan sebagainya Hmm, gitu. oke. Selanjutnya, tadi kan kita udah bahas banyak soal gambaran umum dari sektor-sektor apa saja yang mungkin berdampak baik ya di masa yang tidak menentu ini. Kalau Ya. misalnya ditanya sebaliknya nih, kira-kira sektor mana yang cukup terkena dampak buruk di situasi yang tidak menentu sekarang ini, Mbak Anita? Hmm. Ya, lagi-lagi kita mungkin bicara data dan fakta aja. Mungkin di sini di grafik yang kami punya ini, mungkin salah satu sektor yang terpukul cukup dalam
tahun ini yang memang adalah IDX Tekno, kemudian ada properti juga ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita sekali lagi menganalisis dari top down-nya secara sektoral ya, mungkin kenaikan suku bunga ini yang kemudian secara global kan memang mempengaruhi tekanan jual terhadap saham-saham teknologi. Nah, karena exposure kita mungkin meningkat terhadap saham-saham yang berbasiskan teknologi dan growth kayak gitu ya. Ya, itu juga yang mungkin menyebabkan tekanan jual tersebut gitu. Mungkin iya. Nah, kemudian sektor properti misalnya, kita bisa lihat mungkin kenaikan suku bunga kredit mungkin ya, itu akan mempengaruhi juga apa demand terhadap properti gitu ya. Kredit demand terhadap kredit properti dan sebagainya gitu. Mungkin gitu sih. Terus kemudian sektor finance juga masih minus sih secara year to date di sini. Cuman ya ini juga kita lihat kan itu juga banyak faktor-faktor lainnya gitu. Karena kita lihat sebenarnya kinerja finance perbankan misalnya sebenarnya bagus gitu karena memang biaya provisi dari perbankan juga kan sebenarnya sudah turun gitu pasca pandemi kemarin gitu kan. Cuman kan mungkin ada mungkin tekanan jual dari investor asing dan sebagainya itu kan kita nggak tahu gitu ya, bisa aja itu mempengaruhi seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya aku catat nih Mbak, berarti ada di mungkin sektor-sektor yang mungkin terkena cukup terpukul itu ada di teknologi, properti, dan finance ya terlihatnya. Ya, sesuai dengan data ini apa grafik year to date. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Bagaimana cara menjaga psikologi saat market dalam kondisi seperti saat ini? Menjaga psikologi. Oke. Jadi mungkin pada saat ini tuh apa ya? Sebenarnya saat-saat yang tepat bagi kita sebenarnya untuk istilahnya belajar gitu. Belajar apa? Karena faktor-faktor yang terjadi pada saat ini belakangan ini ya, baik faktor global maupun domestik, itu apa ya? Cukup banyaknya itu mempengaruhi kinerja harga saham dan sebagainya ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Jadi misalnya kenaikan suku bunga The Fed dan lain-lain, itu sebenarnya kondisi yang saat ini tepat untuk kita belajar. Nah, apa sih yang harus kita pelajari ya? Mungkin bagaimana dampak faktor-faktor ini terhadap mungkin portofolio kita, terhadap mungkin saham yang kita investasikan gitu. Nah, kalau misalnya mungkin ada saham-saham yang memang kita tahu nih, kita ngerti, kita pelajari, kita tahu sahamnya bagus secara fundamental oke, dan mungkin harganya juga affordable misalnya kan. Mungkin khususnya sebagai investor jangka panjang ya, mungkin kita bisa apa ya, menambah kepemilikan mungkin atau membeli saham tersebut dan sebagainya gitu ya. Mumpung mungkin lagi terjadi koreksi, jadi ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk kita kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk investor lainnya, misal day traders dan sebagainya, itu juga bisa belajar isu-isu apa nih yang kemudian berkembang, yang kemudian menyebabkan pergerakan harga di jangka waktu yang lebih pendek kayak gitu. Jadi ya mungkin apa ya, kita bisa lebih kalem aja menghadapi situasi yang ada ya. Kemudian kita belajar benar-benar mempelajari mungkin saham-saham yang atau portofolio yang saat ini kita pegang gitu, aset yang kita pegang. Dan jangan lupa sebenarnya itu lebih ke paham punya pantau sih, kalau teman-teman pernah mendengar ya, paham punya pantau. Jadi nggak cuma paham, nggak cuma punya, tapi saat-saat seperti ini kita harus terus memantau gitu apa yang terjadi, faktor-faktor yang terjadi begitu. Berarti lebih ke arah kita memanfaatkan kondisi seperti ini untuk tetap tenang, mempelajari porto atau aset yang kita punya, dan seperti yang Mbak Anita tadi bilang, ada paham punya pantau, paham punya asetnya, dan juga tetap memantau situasi yang sekarang ini terjadi ya. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masih berkaitan dengan saham properti atau sektor properti ya. Kak, apa betul saham properti setiap hari Senin harganya akan naik?